Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMB IPA. Kali ini kita akan mereview diskusi guru-guru Ma'arif Kementerian Agama dengan Ditjen Kemendikbud mengenai P3K Kemenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Pak Prabdono. Saya dari Ketua PGN yang pernah bertemu dengan Pak di kantor. Ini ada berapa pertanyaan terkait dengan perketuaan P3K. Kami mewakili dari Kemenak, terutama guru-guru impasing maupun yang sudah sertifikasi. Terkait dengan perkutan P3K, ini kan sementara yang didengungkan dari Kemendikbud. Kemudian yang di Kemenak kan sampai sekarang belum ada informasi. Nah ini bagaimana langkah berikutnya, apakah yang dari Kemenak ini bisa masuk di dalamnya, itu yang pertama. Yang kedua, bagi guru-guru yang sudah impasing, ini nanti ketika masuk di P3K, apakah impasingnya itu hilang atau enggak? Kemudian, ya baik. Sampai yang nomor 3 Pak Hadi, yang golongan. Yang nomor 3. Baik, yang nomor 3 terkait dengan guru-guru yang impasing, Pak. Ya. Ketika mereka ikut P3K, apakah sertifikasi dan impasingnya itu melekat di dalamnya atau tidak? Karena ada kekhawatiran ketika mereka ikut P3K dengan istilah ada kontrak, walaupun Bapak waktu itu sudah menjelaskan istilahnya tidak kontrak tapi evaluasi, namun ada kekhawatiran ketika mereka ikut P3K kemudian dalam jangka waktu tertentu ternyata tidak bisa berlanjut. Ini kekhawatirannya kalau nanti sertifikasi impasingnya ini hilang, artinya tidak berlanjut lagi. Ini mohon untuk dijelaskan. Kemudian kami mohon dari Pak Arifin Junaidi dengan juga Pak Sekjen GTK Kemendikbud untuk kami diakomodir, terutama guru-guru yang berada di Kemenak, Bapak. Ya. Karena mohon maaf, sementara ini kaitan dengan P3K ini yang gencar dengan target 1 juta guru, itu adalah yang diviralkan adalah mereka yang berada di Kemendikbud, sedangkan Kemenak ini belum tersentuh sama sekali. Apakah 1 juta itu termasuk juga di dalamnya dari Kemenak? Mengkaten Pak Prawoto, salam. Insyaallah yang pertama, saya kira ini Pak Yai, ini PR kita Pak Yai ya, untuk kita bisa komunikasi ke Kemenak. Ya. Karena memang program ini kan di bawah Kemendikbud. Jadi yang saya bisa sampaikan bahwa 1 juta itu untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah. Nah, nanti kami dengan Pak Yai lah bicara ke Pak Kemenak, Pak Menteri Agama. Yang kedua Pak Hadi, impasing, tunjangan profesi, ini kan terkait dengan tunjangan profesi guru ya. Jadi itu tidak akan terpengaruh dengan status dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang PNS, yang non PNS pun ketika sudah memenuhi kriteria untuk diberikan tunjangan profesi guru, artinya sudah sertifikasi, sudah impasing, maka itu bisa diberikan. Nah, persoalan berapa panjang kontraknya itu, ini kan bagian dari penilaian saja. Kami yang PNS juga setiap tahun dinilai. Jadi insya Allah komitmen dari pemerintah ini untuk bisa lolos menjadi P3K kan tidak mudah. Asal kinerjanya bagus, terus kemudian tidak melakukan hal-hal yang melanggar etika, norma, dan sebagainya, maka insya Allah akan tetap aman ya. Hanya evaluasi biasa. Kemudian yang ketiga nanti golongannya apa? Bayangan saya sih golongannya itu akan setara dengan guru pemula, guru awal, yaitu golongan di golongan 3A. Tapi yang jelas bahwa pegawai P3K itu akan mendapatkan upah minimum dari upah regional, selalu di atasnya itu. Gitu. Nanti kita coba lihat regulasi lebih detailnya berapa standar gajinya.
Tapi yang jelas P3K itu paling rendah itu setara dengan upah minimum regional. Gitu. Terima kasih Pak Haryanto. Kami yang kebetulan mengajar di lembaga pendidikan swasta, rata-rata mayoritasnya itu di bawah lebih ke pendidikan ma'arif seluruh Indonesia. Intinya seperti itu Pak. Jadi saya mohon nanti ada kebijakan yang rintian suara teman-teman kami dari seluruh Indonesia yang belum ada informasi apa dari Kementerian Agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung Pak. Ya. Jadi gini, kalau di bawah LP Ma'arif, jika itu sekolah ya, bukan madrasah, maka termasuk di dalam skema yang bisa mendaftar di rekrutmen honorer menjadi P3K ini. Tetapi kalau itu murni di bawah pembinaan dari Kemenak, maka kebetulan ini Kemenak dengan Kemdikbud ini sangat erat ya. Dalam beberapa forum kami selalu bersama-sama, ketika Dikbud ada guru belajar, Kemenak juga bersama-sama dengan kami. Jadi saya akan catat ini informasi ini ke mitra kami di Kemenak gitu. Nah, tapi kalau yang di Kemendikbud yang berstatus K2 pun sekarang juga termasuk sasaran yang diperbolehkan atau bisa untuk mengikuti skema rekrutmen honorer menjadi P3K ini. Gitu. Ya Pak. Ya, insya Allah. Lanjut ke Kota Tarakan Pak. Kota Tarakan, LP Ma'arif Tarakan, monggo langsung namanya siapa? Ya siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Pak? Namanya siapa? Saya Ahmad Fudoli dari LP Ma'arif Kota Tarakan Pak. Ya. Bisa didengar Pak? Ya, bisa. Ya. Langsung saja untuk efektivitas waktu Pak. Yang ingin kami tanyakan, sekolah kami ini kan baru saja didirikan. Insya Allah tahun depan, insya Allah kami sudah urus izinnya, insya Allah dapat dapodik lah. Kemudian yang sekolah pertama itu ada di bawah Kemendikbud, sekolah yang kedua itu ada di bawah Kemenak. Yang ingin saya tanyakan Pak, yang pertama itu persentase untuk sekolah swasta itu nanti yang penempatannya kira-kira berapa persen Pak? Misalkan kuota dari Kemendikbud dari program ini adalah 1 juta. Nah dari 1 juta tentunya kan didistribusikan kepada beberapa provinsi. Kemudian dari beberapa provinsi tersebut nanti kan ada sekolah negeri di situ dan ada sekolah swasta. Ketika guru ini mendaftar, misalkan dari swasta itu mendaftar dan diterima, apakah penempatannya itu ditempatkan di sekolah asal atau ditempatkan dari Kemendikbud atau dari pengusul, dalam hal ini pemerintah provinsi atau pemerintah kota, Pak? Itu saja barangkali pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hudori. Bapak Ibu, rekrutmen honorer menjadi P3K ini adalah untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah negeri. Unsurnya Bapak dan Ibu bisa dari honorer yang ada di sekolah negeri maupun Bapak Ibu yang mengajar di sekolah swasta, atau Bapak Ibu tidak mengajar tapi punya sertifikasi pendidik gitu. Jadi nanti penempatannya ini itu akan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu sekolah negeri gitu. Demikian hasil diskusi dengan Dr. Praptono, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dari G3 Kemendikbud. Semoga bermanfaat. Untuk hasil yang lain akan saya sampaikan di part 2. Jangan lupa subscribe supaya kita tambah semangat dalam mengupload video-video mengenai P3K. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.